dengan NPM 250300072. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA Rombel 3. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri sebagai pemenuhan tugas PJBL mata kuliah Praktikum Kimia Larutan. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang larutan. Jadi larutan itu memiliki 3 sifat, yaitu bersifat asam, bersifat basa, dan juga bersifat netral. Di mana larutan yang memiliki sifat asam adalah larutan yang memiliki ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air dan juga terasa asam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, dan juga memiliki pH kurang dari 7. Sementara itu, larutan yang bersifat basa adalah larutan yang memiliki ion OH- ketika dilarutkan ke dalam air dan juga terasa pahit dan licin, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru dan memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan sifat yang terakhir adalah larutan yang bersifat netral, di mana sifat netral ini memiliki pH sama dengan 7. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang perbedaan sifat larutan. Nah, teman-teman sekarang tahu nggak sih apa itu pengenceran? Nah, pengenceran adalah proses penurunan konsentrasi pada suatu larutan dengan cara penambahan pelarut yang biasanya berupa air ataupun aqueous. Pada pengenceran ini, yang berubah hanyalah volume larutan. Nah, sekarang saya akan melakukan praktikumnya. Simak terus videonya ya. Pada praktikum kali ini saya ingin menganalisis pH pada beberapa larutan. Di antaranya adalah larutan sabun, susu, kopi, jus jeruk, air, dan sop ayam, yang dimana masing-masing larutan ini memiliki volume sebesar 200 ml. Mula-mula saya ingin menganalisis pH pada larutan sabun terlebih dahulu. Oke, kita pilih larutan sabun. Karena di sini itu satuannya adalah liter, maka kita harus mengubah mililiter menjadi liter, yaitu 200 dibagi dengan 1000 itu menjadi 0,2 liter. Oke, kita tambahkan sampai 0,2 liter. Atau setara dengan 0,20 ya. Oke. Lalu kita akan cek pH-nya. Ternyata pH pada larutan sabun sebelum mengalami pengenceran adalah 10, yang menandakan bahwa larutan sabun ini memiliki sifat basa. Lalu bagaimana jika larutan sabun ini mengalami pengenceran sebesar 300 dan 500 ml? Oke, kita analisis satu persatu. Mula-mula saya ingin menambahkan air sebesar 300, itu menjadi 0,5, karena 200 ditambah 300 itu hasilnya adalah 500 ml, dijadikan liter menjadi 0,5. Kita cek pH-nya. Ternyata pH pada larutan sabun setelah mengalami pengenceran itu menjadi turun, teman-teman, menjadi 9,62. Lalu bagaimana mengalami pengenceran 500 ml, apakah juga akan turun? Kita cek satu-satu. Oke, kita ulangi. Berarti volumenya itu menjadi 0,7, karena 200 ditambah dengan 500 itu menjadi 700, dan 700 ml dijadikan liter itu setara dengan 0,7.
larutan sabun setelah mengalami pengenceran sebesar 500 ml itu menjadi 9,46. Lalu saya juga ingin menganalisis pH pada larutan susu. Oke, kita ulangi. Langkahnya itu sama seperti pada larutan sabun. Kita tambahkan sampai 0,2 liter. Karena kelebihan, saya akan membuangnya sedikit. Oke. Lalu kita cek pH-nya. Ternyata pH pada larutan susu itu sebesar 6,50. Lalu saat mengalami pengenceran itu berapa ya kira-kira? Oke, kita cek ya. Berarti yang pertama adalah pengenceran sebesar 300 ml, berarti volumenya itu menjadi 0,5. Saat melakukan pengenceran ini, volumenya itu tidak boleh lebih dari yang ditentukan karena akan mempengaruhi pada nilai pH-nya. Oke, kita cek pH-nya. Oh, ternyata larutan susu setelah mengalami pengenceran sebesar 300 ml itu menjadi 6,73. Lalu kita akan melakukan pengenceran sebesar 500 ml. Oke, kita ulangi. Ini volumenya menjadi 0,7. Cek pH-nya. Ternyata pH pada larutan susu setelah mengalami pengenceran sebesar 500 itu pH-nya menjadi 6,79 yang mendekati netral. Oke. Lalu bagaimana pada larutan kopi? Kita cek ya berapa pH-nya. Oke, kita pilih larutan kopi. Angkanya masih sama sampai 0,2. Oke, kita cek pH-nya. Ternyata larutan kopi sebelum mengalami pengenceran itu pH-nya 5, teman-teman, yang menandakan bahwa larutan kopi ini memiliki sifat asam. Lalu bagaimana jika larutan kopi ini mengalami pengenceran sebesar 300 dan 500? Oke, kita buktikan berapa nilai pH-nya. Ini pengenceran 300 dulu ya teman-teman. Berarti volumenya menjadi 0,5. Oke, kita cek pH-nya. Ternyata pH pada larutan kopi setelah mengalami pengenceran sebesar 300 ml itu menjadi 5,39, semakin naik. Oke, kita ulangi lagi dengan pengenceran sebesar 500 ml.
menjadi 0,7 liter. Kita cek pH-nya. Ternyata pH pada larutan kopi setelah mengalami pengenceran sebesar 500 itu menjadi 5,53. Selanjutnya saya ingin menganalisis nilai pH pada larutan jus jeruk. Kita ulangi langkahnya. Kita pilih jus jeruk. Ini volumenya sebesar 0,2. Lalu kita cek pH-nya. Ternyata pH pada larutan jus jeruk itu sebesar 3,50, yang menandakan bahwa larutan jus jeruk ini memiliki sifat asam. Lalu kita akan melakukan pengenceran sebesar 300 ml. Ini menjadi 0,5. Kita cek nilai pH-nya. Ternyata pH pada larutan jus jeruk setelah mengalami pengenceran sebesar 300 ml itu menjadi 3,89. Kita akan mengecek nilai pH pada larutan jus jeruk dengan mengalami pengenceran sebesar 500 ml. Tambahkan air sampai volumenya menjadi 0,7 liter. Kita cek berapa nilai pH-nya. pH-nya itu menjadi 4,05. Lalu bagaimana pada air? Kita cek nilai pH air. Ini kita tambahkan menjadi 0,2 liter. Kita cek. Ternyata nilai pH air itu 7, yang menandakan air itu bersifat netral. Lalu bagaimana jika mengalami pengenceran dengan penambahan 300 ml? Kita tambahkan 300 ml itu menjadi 0,5. Kita akan coba dengan pengenceran 300. Kita cek berapa nilai pH-nya. Ternyata nilai pH-nya masih sama, yaitu 7. Lalu bagaimana jika pengenceran 500? Kita coba. Menjadi volumenya 0,7 liter. Kita cek. Ternyata pada air itu
masih tetap sama, yaitu 7. Lalu bagaimana pada larutan sop ayam? Kita akan menganalisisnya. Kita pilih chicken soup. Kita tambahkan sebesar 0,2 liter. Lalu kita akan cek pH-nya. Ternyata pada larutan sop ayam itu pH-nya 5,80. Lalu bagaimana jika mengalami pengenceran sebesar 300 ml? Kita cek ya. Oke, kita tambahkan sampai 0,5. Lalu kita cek pH-nya. pH pada larutan sop ayam itu setelah mengalami pengenceran sebesar 300 ml menjadi 6,16. Lalu bagaimana jika pengencerannya itu sebesar 500 ml? Apakah juga akan naik pH-nya? Oke, kita ulangi langkahnya terlebih dahulu. Volumenya itu menjadi 0,7. Nah, oke. Kita cek pH-nya. Oke. Larutan sop ayam setelah mengalami pengenceran sebesar 500 ml itu pH-nya naik menjadi 6,28. Dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa larutan sabun memiliki sifat basah, sedangkan larutan pada sop ayam, kopi, susu, jus jeruk itu memiliki sifat asam, sedangkan air itu memiliki sifat netral. Kesimpulan yang kedua adalah larutan asam maupun larutan basah setelah dilakukan pengenceran pH-nya selalu mendekati netral. Hal ini terjadi karena setelah pengenceran konsentrasinya berkurang.